Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Tian Huozunze yang telah mundur akhirnya datang setelah melihat penatua Huosuan pergi. Orang ini tidak sederhana, bahkan saya tidak dapat melihat kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu 8 klan kuno. Tampil misterius dan tak terduga, ucap Tian Huozunze. Soyan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huosuan seharusnya kurang dari bintang 7 dauzun atau lebih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huozunze, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 dauzun. Namun jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Soyan masih merasa bahwa wanita klan Yan sebelumnya bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya dari tindakan Huosuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Soyan dengan lembut tertawa. Setelah itu dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang dan berkata, "Ini akan membutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan suci Gu di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama periode waktu ini. Ayo pergi," ucap Soyan. Mengikuti langkah bertahap kelompok Soyan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat dekat kepala kapal. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang pria duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. Soyan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu ia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Namun Soyan baru saja berbalik ketika suara pria itu ditransmisikan ke telinganya. "Teman dari klan Shio, karena Anda di sini, silahkan duduk," ucap pria itu. Ekspresi Soyan tenang. Matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil. Soyan berjalan ke arah pria itu. "Apakah Anda seseorang dari klan Gu?" ucap Soyan. "Hahaha, aku Guzen," ucap pria itu. "Komandan pertama pasukan terendam hitam?" tanya Soyan. "Kamu memang layak menjadi anggota klan Shio," ucap Guzen. "Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok lingkuan mendapatkan kembali wajah mereka?" ucap Soyan. "Hahaha, beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk. Dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya selalu ada seseorang yang lebih kuat, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari kesombongan mereka. Selain itu, mereka tidak akan berani meminta saya untuk membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka," ucap Guzen. Soyan terkejut saat melihat Guzen tidak memihak mereka. Orang ini cukup lembut. "Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit pasukan terendam hitam yang menjaga kapal perang ini?" ucap Guzen. "Kamu khawatir tentang orang-orang yang diam-diam bersembunyi di alam Gu kan?" ucap Soyan. "Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di alam Gu. Mereka adalah dasar dari klan Gu dan juga tingkat yang paling penting dalam klan Gu. Tubuh mereka memiliki garis keturunan Doudi. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klan Gu. Tentu saja mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi karena garis keturunan Doudi yang ada di dalam tubuh mereka. Namun garis keturunan semacam ini sangat samar. Itu bisa dengan mudah ditekan. Klan Gu menghargai garis keturunan Doudi. Oleh karena itu kami khawatir seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Oleh karena itu kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu. Dan satu lagi,
Ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga khusus anggota inti klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar klan. Anda mungkin menyadari apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Ucap Guzen. Aku tahu, tapi ini masih tidak berguna bagiku, ucap Soyan. Beberapa kalimat saya ini tidak memiliki harapan untuk membuat Anda meninggalkan niat Anda. Namun Anda juga harus menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Dodi. Seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit, tidak peduli apa yang bisa dilakukan. Jika itu terjadi, kemungkinan tidak akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman, tapi pengingat. Jika Anda benar-benar menyukai nona muda, Anda tidak boleh menyeretnya ke bawah. Klan Shio saat ini telah benar-benar menurun, ucap Guzen. Apakah garis keturunan Dodi benar-benar sekuat itu? Ucap Soyan. Klan kuno Gu ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik, ucap Guzen. Tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk membuat klan Gu mengabaikan garis keturunan? Ucap Soyan. Douseng, ucap Guzen. Kalau begitu aku akan mencapai level itu, ucap Soyan. Ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut. Anda harus mengingat maksud saya tentang Douseng asli dan bukan Banseng. Klan Gu saya tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Douzun. Namun mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Saya sadar bahwa bakat Anda cukup bagus. Namun ada orang-orang di dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat dari Anda. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke Douseng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mencapainya? Ucap Guzen. Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sementara aku tidak. Ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunan Dodi sementara aku tidak. Adapun apakah aku bisa mencapai kelas Douseng, waktu akan membuktikan segalanya, ucap Soyan. Saya secara alami cukup puas jika Anda benar-benar percaya diri. Namun begitu Anda mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Douseng, saya harap Anda akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi Anda berdua jika ini terus berlanjut, ucap Guzen. Terima kasih sudah diingatkan. Saya dapat mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan Shio dengan mengandalkan tidak menyerah. Saya tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun termaksud untuk klan Gu, ucap Soyan. Wajah Guzen mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar kata-kata tidak menyerah. Ini adalah 3 kata sederhana, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai artinya. Kapal perang tiba-tiba bergetar saat Guzen menghela nafas pelan. Kecepatan kapal juga berkurang. Sebuah pegunungan hijau subur di kejauhan muncul dalam pandangan semua orang. Apakah kita sudah sampai di pegunungan Suci Gu? Ucap Soyan. Jantung Soyan tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok perempuan samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Soyan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulangnya. Guzen perlahan berdiri. Dia melihat sosok perempuan di puncak gunung. Senyum rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini kemungkinan adalah pria di depannya ini. Soyan, ada perbedaan pendapat yang besar terhadapmu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda dapat mencapai kelas Douseng. Jika Anda tidak bisa, kemungkinan Anda akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mencapai apa yang Anda katakan. Penglihatan nona muda harus cukup baik, ucap Guzen. Soyan mengangguk. Dari percakapannya dengan Guzen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun-er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun-er, bahkan klan Gu, ucap Soyan. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli dalam pegunungan.
Cukup banyak orang yang terdiam. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Tidak lama setelah itu suara tua bergema terdengar. Hahaha, semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan, ucap suara bergema. Cukup banyak orang menanggapi dengan sopan setelah mendengar suara tua itu bergema di seberang kapal perang. Setelah itu mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun. Soyan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terkunci pada gunung di kejauhan. Tian Huozunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit hadir di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan. Pakaiannya berkibar saat dia muncul seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan. Senyum lembut perlahan terangkat di wajah Soyan saat dia melihat wajahnya dengan keakraban jiwa yang dalam. Wanita itu mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Sosok yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu suara lembut terdengar di samping telinga Soyan. "Soyan gege," ucap Sun-er. Xiaoyan tertawa pelan, mengelurkan tangannya dan mengusap kepala Sun-er di depan tatapan terkejut para pasukan tentara terendam hitam. "Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik," ucap Soyan. Pemuda dari klan Yan cukup tertegun menyaksikan adegan ini. Wajah tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman dan berkata, "Soyan ini sebenarnya telah berhubungan dengan dewi perempuan dari klan Gu." Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu. Namun anak kecil ini benar-benar terlalu hebat, ucap pria pertama. "Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao yang dulu," ucap Huozi. "Hahaha, kamu tidak boleh meremehkan Soyan. Mampu mencapai ke tahap ini bahkan kita harus melihatnya dengan serius. Dari garis keturunan yang terbuang bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia," ucap penatua Huosuan. "Soyan gege, bisakah kamu menemani Sun-er jalan-jalan?" ucap Sun-er. "Hahaha, karena ini masalahnya, izinkan saya untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini," ucap Soyan. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Soyan saat ia melirik pegunungan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu dia mengejar Sun-er. Namun persepsi spiritual Soyan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menatapnya. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Tiba-tiba pasukan serangan diam-diam meledak di langit pada saat ini. Gelombang api menakutkan menyebar dengan Soyan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Huozi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam Soyan yang berada di dalam gelombang api. "Api surgawi yang sangat kuat," ucap Huozi. Nyala api mengamuk dan menyebar. Ruang di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Soyan melangkah dengan nyala api dan melayang tinggi di langit. Matanya terkunci ke tempat-tempat tertentu dalam pegunungan. Seruan muncul dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Soyan menghancurkan ruang padat dengan mudah. Tubuh indah Sun-er melintas dan muncul di samping Soyan saat gelombang api melonjak. "Betapa sombongnya kalian para tetua. Apakah Anda tidak tahu apa itu etika? Bukankah Anda menyerang tamu dari klan Gu? Apakah Anda mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kami penuh dengan orang kejam?" ucap Sun-er. Kata-kata nona muda terlalu serius. "Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang kami telah bertemu. Kami hanya ingin menyelidiki kekuatannya," ucap penatua Guqian. Soyan menatap pria tua yang muncul itu. Jelas dia adalah salah satu dari mereka yang menyerangnya sebelumnya. "Daozun bintang 8 ya," ucap dalam hati Soyan. "Penatua Guqian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kami menerima tamu. Tindakanmu ini sedikit berlebihan. Cepat dan pergi," ucap suara bergema. Guqian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini.
Setelah itu dia membungkuk pada Sun-er dan melirik Soyeon dengan acuh tak acuh. Kemudian dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Sun-er memperhatikan Gukian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. "Soyeon Gege, kamu baik-baik saja?" ucap Sun-er. "Saya baik-baik saja," ucap Soyeon. "Soyeon Gege, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun-er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal?" ucap Sun-er. Soyeon tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa Sun-er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu dia telah berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. "Ayo pergi, saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu telah membantu saya menahan mereka selama bertahun-tahun. Dan itu harus menjadi giliran saya," ucap Soyeon. Sun-er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Soyeon. Dia tersenyum manis. Dia memang membantu Soyeon menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Soyeon saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Setelah penatua yang dipanggil Gukian disuruh mundur, mata cara Sun-er sekali lagi melihat pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau. Sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas gunung yang curam. Matanya melihat Soyeon dan Sun-er di langit. "Guyao, sepertinya hubungan antara Sun-er dan dia cukup baik. Apakah kamu tidak berniat menyerah?" ucap pria berjubah. Dia bukan anggota klan Gu. Oleh karena itu dia tidak bisa bersama dengan Sun-er. "Aku akan membangunkannya dari mimpi," ucap orang yang disebut Guyao. "Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi?" ucap pria berjubah. "Kalau begitu biarkan dia mati," ucap Guyao. Sun-er mengepalkan tangannya saat dia melihat Guyao di atas gunung. Segera ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. "Guyao, jika kamu berani melakukan sesuatu, aku pasti tidak akan melepaskanmu," ucap Sun-er. Ekspresi Soyeon tenang. Soyeon yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya pasti berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Soyeon perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun-er saat dia berbicara. "Ayo pergi," ucap Soyeon. Sun-er sedikit mengangguk. Kelompok Soyeon mengikuti di belakangnya. Guyao di atas gunung hijau menatap ke arah di mana kelompok Soyeon. Senyum dingin samar terangkat di wajahnya. "Hahaha, dia memang layak berasal dari klan Shio. Tatapan yang dia lempar tadi kau seharusnya tahu apa artinya kan? Dia sebenarnya ingin menantangmu," ucap pria berjubah. "Tantangan? Hah? Sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Besok akan menjadi upacara dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok. Adapun Sun-er, dia akan memahami tindakan saya di masa depan," ucap Guyao. Sosok Guyao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian dia benar-benar menghilang. "Hahaha, betapa menariknya. Sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan klan Shio bertukar pukulan. Saya sangat menantikan apakah Soyeon ini bisa mengejutkan kita," ucap pria berjubah. Pria berjubah itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi kabur dan benar-benar menghilang. Dengan kelompok Soyeon dipimpin oleh Sun-er, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini sesosok orang tua tersenyum saat melihat kelompok Soyeon turun di depan rumah bambu. Soyeon terkejut saat dia melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. "Ling tua," ucap Soyeon. "Hahaha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka Tuan Muda Soyeon telah mencapai tahap seperti ini. Benar-benar membuatku yang lama merasa malu," ucap Ling Ying. "Ayo masuk dulu. Tempat ini adalah tempat latihan saya. Jarang ada orang yang bisa datang ke sini. Saya pikir Soyeon Gege kemungkinan tidak akan suka pergi ke tempat lain," ucap Sun-er. Soyeon mengangguk. Lingkungan tempat ini sepi.
Ini cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, kemungkinan dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Setelah itu mereka duduk di ruang tamu. Soyeon mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun-er dan Ling Yin mendengar bahwa King Lin memiliki triple jade green snake, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Soyeon, waktu bagimu untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang kuharapkan. Namun dengan kekuatan Tuan Muda Soyeon, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai denganmu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan membawa semua orang dari klan Sio ke ranah Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat mereka. Untungnya Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Namun ini hanya kedamaian sementara. Untuk mendapatkan cukup waktu untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang berkepanjangan. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunan seseorang, semakin besar bobot yang dibawa oleh kata-kata orang itu. Nona muda terus-menerus melakukan retret untuk berlatih dengan keras selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang berniat menyerang klan Sio. Prosesnya sulit. Untungnya Nona muda akhirnya berhasil. Status dia saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Keputusan untuk menyerang klan Sio telah ditekan olehnya sampai sekarang. Orang tua ini sadar bahwa Tuan Muda Soyeon pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level Anda saat ini. Namun Nona muda juga telah berusaha keras, ucap Ling Yin. Sun-er berteriak dengan lembut. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya pada Ling Yin dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Maafkan orang tua ini Nona muda, aku tidak bisa mengendalikan mulutku, ucap Ling Yin. Sudah sulit bagimu selama tahun-tahun ini. Saya akan menyelesaikan tekanan dari klan Anda, ucap Soyeon. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun-er saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari tangannya. Hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia masih seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas bahwa usahanya selama bertahun-tahun dapat memperoleh kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Soyeon Gege, besok akan menjadi upacara dewasa di dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda tamu yang telah diundang. Namun karena Anda menjadi anggota klan Sio serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Anda. Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam upacara dewasa akan dapat memilih seseorang untuk beradu pukulan. Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang bagus seperti itu, ucap Sun-er. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.